Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan Henry Lai, HL, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata niaga timah di izin usaha pertambangan, IUP, milik PT Timah, Tins, Tbk. Kejagung sebelumnya telah memeriksa HL sebagai saksi pada tanggal 29 April 2024. HL sendiri merupakan pendiri atau bos dari maskapai penerbangan PT Sriwijaya Air. Dirdik Jampitsus Kejagung RI, Kuntadi, mengkonfirmasi bahwa HL telah resmi menjadi tersangka dalam kasus timah ini. Benar, HL memang pernah diperiksa pada tanggal 29 Februari, ujarnya di Kejagung pada Jumat 26 April 2024. Kuntadi menjelaskan peran HL dalam kasus tersebut. HL, selaku pemilik sah, beneficiary owner, bersama dengan tersangka lainnya, Fandi Lingga, FL, yang merupakan bagian dari tim pemasaran PT Tinindo Internusa, TIN, terlibat dalam pengkondisian pembiayaan kerja sama penyewaan alat peleburan timah. Selain itu, mereka juga diduga membentuk dua perusahaan palsu agar aktivitas mereka terlihat ilegal. HL dan FL keduanya turut serta dalam pengkondisian pembiayaan kerja sama penyewaan peralatan pemrosesan peleburan timah. Sebagai bagian dari kegiatan pengambilan timah dari UPPT Timah, mereka membentuk perusahaan boneka yaitu CV BPR dan CV SMS, jelas Kuntadi. Meskipun Henry Lai belum ditahan secara langsung setelah ditetapkan sebagai tersangka, hal ini dikarenakan kondisi kesehatannya. Namun, Kuntadi menegaskan bahwa HL akan dipanggil sebagai tersangka dalam waktu dekat. Selain HL dan FL, Kejagung juga menetapkan 3 tersangka lainnya yang merupakan penyelenggara, yaitu SW, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015 hingga awal Maret 2019, BN, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Bangka Belitung pada tahun 2019, dan AS, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Bangka Belitung. Ketiganya diduga sengaja menerbitkan rencana kerja dan anggaran biaya, RKAB, untuk 5 perusahaan smelter, mulai dari PT Refinet Bangka Tin, RBT, hingga CV Venus Inti Perkasa, VIP. Padahal, menurut Kuntadi, penerbitan RKAB tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk kegiatan penambangan. Tindakan ketiga tersangka ini membuat aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di UPPT Timah terlegalisasi. Dengan demikian, kelima tersangka ini dituduh melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikianlah akhir laporan dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus mengikuti saluran berita dari kami guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.